Pembahasannya yang kedua, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13, 14. Ayat 13 sampai 18. Efesus pasal 2 ayat yang ke-13 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak dan yang telah menumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan kedua menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Ini adalah surat Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, berbicara tentang bagaimana Tuhan sudah memberikan keselamatan atau sudah menempatkan kita itu sebenarnya bukan untuk kita, tetapi Tuhan sudah menyiapkan itu bagi kita yang seharusnya kita ini nggak layak untuk menerima oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, sekarang dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi dikatakan kita ini sudah dulunya ini jauh, memang tidak mengenal siapa Allah itu, siapa Yesus Kristus itu. Makanya setiap manusia ini kan mencari di dalam dirinya itu untuk dekat atau untuk mencari atau untuk memperoleh, melihat atau merasakan Amin. Atau penciptanya itu siapa. Ya. Jadi dikatakan itu dengan hal-hal yang semacam ini, maka manusia itu berusaha untuk menciptakan dari tangannya sendiri, ya, menurut pemikirannya sendiri, ya, bisa dari pohon, bisa dari air, ya, dilihatnya itu bisa air, bisa pohon atau apapun itu yang di sekitarnya itu dijadikan Allah atau dijadikan untuk mereka itu alat untuk menyembah, atau dia tuh maksudnya mau merasakan penciptanya itu siapa, ya, maksudnya kan demikian. Ya, jadi kalau kita belajar berbicara tentang apa itu kisah-kisah daripada tanah Jawa itu kan begitu kan, orang-orang yang di Jawa sana berbicara tentang bagaimana mitos-mitos itu, yaitu memang diawali dari hal tersebut. Jadi air itu dianggapnya sakral, atau sampai ke situ tidak boleh pakai baju ini, tidak boleh pakai baju itu kan, membawa makanan ini, membawa makanan itu bisa membawa malapetaka. Nah, oleh sebab itu adalah dibangun sedemikian rupa bertahun-tahun, dan mungkin dipercaya orang sampai sekarang ini. Orang-orang yang zaman modern sekarang pun masih percaya dengan hal yang semacam itu, karena memang dibangun di dalam pikiran seseorang itu bertahun-tahun, dan itu susah untuk dilepaskannya. Nah, di dalam Kristus Yesus dikatakan di sini, dulu yang semua orang ini yang sudah ada di dalam Kristus yang jauh telah menjadi dekat oleh karena kematian atau oleh karena darah Yesus Kristus. Nah, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, jadi dianggap dia ini kan musuhnya Allah atau berseteru dengan Allah. Nah, yaitu karena firman Tuhan katakan karena dosa dan pelanggaran manusia itu, maka kita ini dianggap musuhnya Allah. Nah, oleh sebab itu dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi dengan kematian Yesus Kristus itu menciptakan keduanya belah pihak ini, yaitu antara kita dengan Bapa di surga itu, untuk mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi sudah didamaikan. Ya, jadi Yesus sebagai jembatan untuk menjembatani untuk hubungan kita ini dipulihkan. Makanya dikatakan di dalam Maria itu kan untuk mengembalikan hati anak-anak kepada bapaknya, atau hati bapa kepada
Jadi dikatakan sebagian, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ya, jadi dianggap sebagai satu persekutuan. Ya, tetapi karena salib itu, maka semua itu sudah dirobohkan, semua itu sudah dilenyapkan oleh karena kematian Yesus Kristus, dan keduanya menjadi satu di dalam satu tubuh, dalam satu kesatuan. Makanya manunggal dikatakan kita ini manunggal bersama Roh Allah yang ada di dalam setiap hidup kita. Dia datang akan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, ini jelas. Jadi oleh karena kematian Yesus Kristus, maka kita ini beroleh jalan masuk kepada Bapa di surga, kepada Allah yang menciptakan kita. Yang karena kita ini dianggap manusia yang durhaka, yang berdosa, yang harusnya ini dihukum, yang harusnya ini dihakimi, yang harusnya ini mendapatkan penghukuman, tetapi karena kasihnya, karena kebaikannya, pengorbanannya di kayu salib itu menggantikan posisi kita. Penghukuman yang ditimpakan kepada kita itu ditimpakan lupa doa.
Kalau Tuhan sudah menjadi dekat karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, bahkan Kau sudah merelakan segala-galanya Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, meteraikan setiap kebenaran-Mu bagi kami. Haleluya. Amin.